katanya dunia ini tidak adil gitu ya. Ada banyak orang baik itu hidupnya sengsara dan matinya juga sengsara, miskin, terlantar dan seterusnya. Ada orang yang jahat, zalim, justru populer, followersnya banyak, kaya raya, dan dia mati juga luar biasa. Orang-orang yang bersedih dengan kematiannya. Lantas bagaimana dengan kita orang-orang yang beriman? Ya, mereka mengatakan banyak para nabi yang hidupnya sengsara, ya begitu ya. Itu menurut kacamata mereka. Mereka tidak tahu, padahal para nabi itu hatinya adalah hati yang paling bahagia. Khotafillah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya kita harus faham satu prinsip dalam kehidupan ini, terutama kehidupan di dunia ini, bahwasanya dunia ini memang bukan negeri tempat Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dan ganjaran, tidak. Dunia ini memang negeri ujian, negeri cobaan, negeri di mana orang-orang beriman itu diberikan musibah bahkan untuk menguji keimanan mereka, menaikkan derajat mereka dan menghapus dosa-dosa mereka. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Barulah kemudian nanti di hari kiamat, di akhirat, ganjaran untuk kalian itu akan disempurnakan oleh Allah. Balasannya juga akan disempurnakan. Orang yang zalim ketika di dunia kemudian hidup makmur, jangan sangka itu pertanda Allah memuliakan dia. Nanti balasannya akan disempurnakan oleh Allah di akhirat kelak, balasan yang seadil-adilnya. Demikian pula sebaliknya, orang yang bertakwa, beriman, banyak berbuat kebaikan, banyak menolong sesama, ternyata hidupnya susah ketika di dunia. Jangan sangka dia orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Karena pada hakikatnya kehidupan di dunia ini Allah tidak jadikan sebagai tempat Allah memberikan ganjaran dan balasan yang sempurna. Itu nanti di akhirat. Dunia ini negeri ujian, negeri cobaan. Sehingga orang yang hidup makmur, aman, tentram, sentosa di dunia ini bukan berarti Allah, itu pertanda Allah mencintai dia. Sebagaimana orang yang hidup menderita, kelihatannya menderita, belum tentu itu tanda Allah Subhanahu wa taala menghinakan dia. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, dengan kemuliaan dan kehormatan, dengan sanjungan banyak orang kepada dia misalnya, dia lantas mengatakan, oh berarti Allah memuliakan saya, mencintai saya. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kalau Allah uji dia dengan kesempitan rizki, dengan kemiskinan, penderitaan hidup misalkan, dia mengatakan, oh, Allah membenci saya, Allah menghinakan saya. Allah membantah hal ini. Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak demikian. Belum tentu. Ya, para nabi misalkan, ya, banyak yang bahkan terbunuh para nabi itu. Rasulullah SAW, beliau wafat dalam keadaan zirah atau baju perang beliau itu tergadaikan, dan itu bukan berarti Rasulullah SAW itu tidak dicintai oleh Allah kan? Ya. Maka kita harus paham hakikat kehidupan di dunia ini. Jangan terlalu berharap ganjaran dan balasan yang sempurna itu di dunia. Ganjaran yang sempurna itu nanti di akhirat. Itu sebabnya setelah Allah menjelaskan bahwasanya ganjaran itu akan disempurnakan nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang sebenar-benarnya menang, beruntung, yang sukses. Kesuksesan sejati itu nanti di akhirat, tolak ukurnya, bukan di dunia ini gitu. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan di dunia ini,
kalaupun dapat kesenangan, maka ketahuilah itu cuma kesenangan yang menipu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita senantiasa sadar akan hakikat kehidupan dunia ini, sehingga yang menjadi visi dan misi kita, tujuan utama kita adalah akhirat. Dunia ini hanya wasilah untuk kita mendapatkan akhirat. Harusnya seperti itu bagi seorang yang beriman. Barakallahu fikum. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم